Baik, kita masuk ke chapter 8 buku Biological Heat and Mass Transfer atau Heat and Mass Transfer in Biological System karangan Asim Kadata. Di sesi kali ini kita akan membahas perpindahan energi dengan radiasi. Capaian yang diharapkan untuk dikuasai pada kesempatan kali ini adalah mampu menjelaskan karakteristik radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh permukaan lingkungan atau agen hayati, mampu menghitung jumlah dan kualitas spektrum yang dipancarkan, mampu menghitung pertukaran energi radiatif antara dua sistem, dan kata kunci yang membantu memahami setiap aspek pembahasan di dalam materi ini diantaranya adalah refleksi, absorpsi dan transmisi gelombang, kemudian benda hitam atau black body, emisi dan emisivitas, radiasi matahari, efek rumah kaca, pertukaran radiatif, faktor tampak atau view factor, dan berikut adalah posisi materi yang kita pelajari di antara materi-materi perpindahan panas. Baik, kita mulai dari spektrum elektromagnetik, yaitu kualitas radiasi bergantung pada level temperatur, di mana pertukaran radiatif terjadi melalui gelombang elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik berpindah pada kecepatan cahaya dengan nilai sebesar 3 kali 10 pangkat 8 ya. 10 pangkat 8 meter per second, di mana kecepatan cahaya itu sama dengan panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Berikut adalah jenis-jenis gelombang elektromagnetik berdasarkan beserta panjang gelombang masing-masing, dan di antara sekian banyak panjang gelombang atau spektrum tersebut, radiasi termal itu terjadi antara panjang gelombang 10 pangkat min 1 hingga 10 pangkat 2, atau mencakup sinar ultraviolet, seluruh sinar tampak, dan sinar infrared. Dan sinar tampak itu berada pada panjang gelombang dalam rentang 0,4 hingga 0,8. Radiasi termal adalah radiasi yang menghasilkan efek termal. Dan di dalam sistem hayati, khususnya manusia, sensitivitas penglihatan yang diketahui dari sensitivitas retinal terhadap panjang gelombang yang diamati. Di sini tentunya panjang gelombang yang diamati adalah sinar tampak dengan panjang gelombang antara 0,4 hingga 0,8. Di sini terlihat bahwa yang paling sensitif untuk dilihat berada pada di antara 0,4 hingga 0,52 mikrometer. Cahaya atau sinar datang dapat direfleksikan, diabsorpsi, dan ditransmisikan. Dan untuk refleksi itu sendiri bisa berupa spekular dan refleksi difusi, di mana refleksi spekular sudut yang datang setara dengan sudut pantul. Artinya dia direfleksikan secara sempurna. Kemudian refleksi difusi, pemantulannya tersebar ke dalam berbagai macam arah. Umumnya ini terjadi pada permukaan yang tidak mengkilap dan tidak rata. Dan ini merupakan sifat material secara umum, termasuk material hayati atau biomaterial. Jumlah komponen, fraksi refleksivitas, sinar yang terrefleksikan, kemudian sinar yang terabsorpsi, dan sinar yang ditransmisikan itu total fraksinya sama dengan 1. Masing-masing mekanisme itu, refleksi, absorpsi, dan transmisi itu merupakan fungsi dari masing-masing panjang gelombang. Refleksivitas dan absorpsivitas itu bergantung terhadap arah sinar datang. Pendekatan dilakukan secara rata-rata untuk refleksi dan absorpsi. Jadi karena arah sinar datangnya berada dalam berbagai arah, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan rata-rata. Bisa terlihat pada ilustrasi di sebelah kanan. Di situ terlihat perbedaan apa yang disebut sebagai refleksi, absorpsi, dan ditransmisi. Jadi insiden adalah sinar yang datang, kemudian sinar itu sebagian diserap, sebagian lagi diteruskan, setelah dia diserap kemudian diteruskan, dan sebagian lagi direfleksikan. Kemudian kita lihat transmisivitas. Tadi kita tinjau refleksivitas, sekarang transmisivitas daun pada fotosintesis, di mana daun itu menyerap panjang gelombang di antara 0,4 hingga 0,7 ya. Di sini panjang gelombang yang optimum untuk diserap oleh klorofil. Dan di sini juga dilihat perbandingan spektra yang diabsorpsi, yang direfleksikan, dan yang ditransmisikan di sepanjang sinar tampak. Pada zona tak tampak itu atau visibilitas rendah, ini ditinjau dari visibilitas atau dari daun itu sendiri.
Jadi daun itu memiliki visibilitas yang berbeda dengan visibilitas yang tadi kita tinjau pada manusia, seperti retina, pada bagian retina. Pada daun itu ditinjau pada stomata, dan stomata itu akan menutup apabila visibilitas spektranya itu rendah. Apabila stomata menutup, maka tidak terjadi pertukaran CO2, sehingga tidak ada CO2, maka tidak ada substrat untuk melakukan fotosintesis, sehingga fotosintesis berkurang. Kemudian transmisivitas di atmosfer itu mengakibatkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah kemampuan atmosfer bumi dalam memerangkap panas pada posisi permukaan bumi dan level atmosfer yang lebih tinggi. Efek ini sebagai akibat ketergantungan spektra sinar yang ditransmisikan dari atmosfer. Gas karbon dioksida, gas metan, dan klorofluoroklorin bersifat transparan pada sinar matahari, yang mana itu adalah panjang gelombang yang pendek namun buram terhadap sinar yang lebih panjang, seperti radiasi infrared yang dilepaskan di bumi. Oleh karena itu, yang masuk dari matahari dapat tembus dengan sempurna karena panjang gelombangnya pendek, namun dari bumi yang meradiasikan panas atau termal keluar itu tidak bisa terjadi secara sempurna, dan itu terperangkap di atmosfer yang mengakibatkan terjadinya peningkatan temperatur. Kemudian untuk mekanisme refleksi itu, material itu dicirikan dengan suatu karakteristik yang disebut sebagai albedo, yaitu fraksi keseluruhan dari radiasi yang datang dan direfleksikan dari permukaan seperti air, tanah, yang mana itu karakteristiknya disebut sebagai albedo, dan albedo itu tergantung pada posisi dari matahari, kemudian komposisi permukaan dan kekekasaran. Di sini kita lihat nilai dari albedo tersebut maksimum bernilai 1 karena itu adalah fraksi. Jadi fraksi keseluruhan dari radiasi yang datang terhadap yang direfleksikan. Kalau 1 dia merefleksikan secara sempurna, dan itu terjadi pada permukaan yang terang, yang mengkilap seperti salju dan juga ya material-material permukaan yang halus. Kemudian material-material umum seperti biomaterial, air, tanah, dan sebagainya nilainya di bawah 0,5. Artinya dia terdifraksi, terrefleksikan. Kalau tadi kita mengenal adanya refleksi spekular dan refleksi difusi, maka ketika nilainya itu di bawah 1, jauh di bawah 1, maka dia terrefleksikan secara difusi dan itu ke berbagai arah. Sedangkan untuk yang mendekati 1 secara sempurna berarti dia termasuk ke dalam refleksi spekular. Kita tinjau absorpsi dan transmisi pada biomaterial, dan terjadi karena biomaterial itu permukaannya tidak halus dan kasar, terjadi penurunan intensitas ya, absorpsi itu mengikuti hukum Beer-Lambert atau Lambert-Beer dalam bentuk persamaan sebagai berikut, di mana F itu adalah intensitas sama dengan intensitas awal dikali dengan suatu eksponensial terhadap kedalaman intensitas itu sendiri atau penetrasi sinar. Kemudian delta itu adalah kedalaman ketika flux itu menjadi 37% dari nilai permukaan, atau ketika X itu setara dengan delta. Untuk penurunan yang sama pada kedalaman penetrasi rendah berarti mengalami kehilangan intensitas yang cepat. Artinya dia terabsorpsi lebih banyak atau absorpsivitasnya itu baik, dan transmisinya yang buruk. Seperti ilustrasi berikut, di mana sinar yang datang atau intensitas yang datang dari sebelah kiri itu mengalami penurunan secara gradual sebagai akibat proses absorpsi pada ilustrasi sebelah kanan bawah. Itu karena terjadi oleh proses absorpsi. Dan kita tinjau perbedaannya pada masing-masing jenis gelombang elektromagnetik. Untuk inframerah itu sendiri, dia memiliki frekuensi di antara atau sekitar 70 juta MHz dengan panjang gelombang di udara sebesar 0,004 cm dan kedalaman penetrasi sinar ke dalam biomaterial itu beberapa mikrometer. Kemudian kita tinjau pada gelombang mikro atau microwave, itu memiliki frekuensi yang lebih rendah dari gelombang inframerah, di mana nilainya 2450 dengan panjang gelombang di udara sebesar 12 cm lebih besar dan dengan kedalaman penetrasi yang jauh lebih besar daripada inframerah atau gelombang inframerah, yaitu beberapa sentimeter. Kemudian untuk frekuensi radio di sini dia memiliki frekuensi sebesar 27 MHz dengan panjang gelombang di udara sebesar 1000 cm, 1100 cm dan dengan kedalaman penetrasi sinar sebesar ratusan cm. Beberapa terminologi untuk mendeskripsikan radiasi yang dipancarkan dari suatu permukaan
Yang pertama adalah daya emisi total permukaan atau disimbolkan dengan E atau emission. Yang satuannya adalah watt per meter square atau flux energi, yaitu laju total energi termal dari radiasi pada berbagai arah pada seluruh panjang gelombang persatuan perluas permukaan. Daya emisif oleh benda hitam ideal atau E dengan subscript B. Di sini B adalah black body, E adalah emisif from black body, yaitu komposisi dari emisi total yang bernilai paling tinggi pada suhu yang diketahui. Kemudian ada yang disebut sebagai daya emisif monokromatik, di mana daya emisif ini berlaku untuk satu jenis panjang gelombang tertentu. Dan untuk panjang gelombang tersebut juga ada nilai EB-nya atau nilai emisi ideal untuk panjang gelombang tersebut dengan asumsi benda tersebut ada black body. Daya emisif kromatik adalah energi yang diemisikan di antara panjang gelombang lambda hingga delta plus lambda hingga panjang gelombang dengan nilai panjang gelombang tertentu, sinar dengan nilai panjang gelombang tertentu. Di mana perubahan emisif itu sama dengan nilai dari emisi panjang gelombang tersebut dikali dengan perubahan panjang gelombangnya. Apabila di antara dua panjang gelombang seperti lambda 1 dan lambda 2 terjadi emisi, maka emisi itu dihitung sebagai berikut, yaitu integrasi dari lambda 1 ke lambda kedua atau kondisi awal diintegrasi ke kondisi akhirnya adalah lambda kedua, di mana M lambda itu merupakan fungsi dari lambda sehingga bisa diintegrasikan terhadap lambda atau panjang gelombang. Apabila total dari seluruh spektrum yang ada di spektra tersebut diintegrasikan untuk mendapatkan emisi total, maka boundary conditionnya berubah, yang tadinya di antara panjang gelombang tertentu, kalau di sini dari 0 hingga nilai yang tak terhingga untuk nilai suatu panjang gelombang. Fraksi dari energi total yang diemisikan di antara dua gelombang, ini adalah fraksi, berarti rasio dari nilai dari emisi untuk panjang gelombang tertentu tadi dibagi dengan nilai dari emisi dari keseluruhan panjang gelombang di suatu spektra. Untuk menjelaskan karakteristik radiasi permukaan secara aktual, maka terlebih dahulu mengenalkan pada permukaan ideal. Jadi mengetahui dulu nilai idealnya atau disebut sebagai black body. Kemudian dengan satu rasio koreksi, maka nilai idealnya, nilai aktualnya bisa diketahui. Permukaan ideal tidak merefleksikan atau mentransmisikan radiasi, dia mengabsorpsi secara sempurna. Karena tidak ada cahaya yang direfleksikan, maka benda akan berwarna hitam, oleh karena itu namanya black body. Yang mana ini adalah kondisi ideal, jadi semua yang diabsorpsi dari berbagai panjang gelombang kemudian diemisikan dalam bentuk radiasi. Karena objek itu akan melakukan radiasi, sehingga karena dia mengabsorpsi secara sempurna benda hitam tersebut atau black body, dia tentu akan meradiasikan juga secara sempurna. Radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam memiliki distribusi spektra. Jumlah radiasi yang dipancarkan pada suatu benda hitam pada suhu suhu T tertentu di antara panjang gelombang lambda hingga lambda plus delta lambda adalah E B dengan subscript B lambda, atau itu menunjukkan untuk black body pada panjang gelombang tertentu. Dan nilai itu sama dengan, secara empiris diketahui persamaannya sama dengan berikut. C adalah kecepatan cahaya, H adalah konstanta Planck dengan nilai tertentu, dan kappa itu adalah konstanta Boltzmann. T adalah temperatur absolut yang bernilai Kelvin. Persamaan tadi apabila diplot akan menghasilkan kurva seperti ini, yang ini ada berimplikasi pada beberapa maksud sebagai berikut, di mana radiasi yang diemisikan bervariasi dengan panjang gelombang. Bisa kita lihat di sini terdapat variasi emisi untuk panjang gelombang yang berbeda. Kita lihat pada salah satu kurva yang mana itu berubah terhadap panjang gelombang. Kemudian panjang gelombang tertentu dari radiasi meningkat dengan peningkatan temperatur. Kita lihat di sini apabila temperatur itu meningkat, seperti kita lihat nih pada panjang gelombang 10, kita lihat untuk peningkatan temperatur maka emisinya itu pun meningkat untuk satu panjang gelombang temperatur. Kemudian untuk rejim spektra di mana radiasi terkonsentrasi bergantung pada temperatur, di sini secara perbandingan akan lebih banyak radiasi yang muncul pada panjang gelombang yang lebih pendek. Saat temperatur meningkat, hubungan antara puncak emisi dan suhu tersebut adalah lambda maksimum dikali dengan temperatur, dan nilainya sama dengan suatu konstan 2897,6 mikrometer Kelvin. Mikrometer itu adalah panjang satu gelombang, satuan panjang gelombang, Kelvin adalah temperatur,
Dan di sini untuk poin ketiga dia merujuk kepada titik puncak pada masing-masing kurva di sini, di mana titik puncak itu dimiliki oleh satu temperatur tertentu seperti itu. Jadi titik puncak maksimum itu dicapai pada temperatur yang lebih semakin besar titik puncaknya, semakin besar temperatur, semakin besar titik puncaknya, dan untuk mencapai titik puncak tersebut diperlukan panjang gelombang yang lebih pendek untuk temperatur yang sama. Bisa dilihat ini panjang gelombangnya lebih pendek untuk satu temperatur yang sama. Kemudian untuk temperatur 5800, asumsikan itu adalah matahari yang berperan sebagai black body yang meradiasikan pada temperatur 5800. Apabila dengan menggunakan persamaan delta max dikali dengan T, diketahui bahwa panjang gelombang maksimumnya itu berada pada zona tak tampak atau rezim inframerah. Sedangkan apabila nilainya itu pada dikoreksi untuk T5800 itu diketahui dengan menggunakan persamaan di atas tadi, lambda maksimumnya itu berada pada rezim yang tampak. Kemudian apabila dia di bawah 800 Kelvin seperti 300 Kelvin di sini, dengan menggunakan persamaan ini maka diperoleh panjang gelombang maksimumnya itu berada pada panjang gelombang inframerah yang mana itu tak tampak. Kemudian energi total dari black body itu sendiri adalah integrasi dari energi black body untuk masing-masing sinar monokromatik. Jadi diintegrasi di keseluruhan batas dari 0 hingga tak hingga. Sehingga didapat hasil integrasinya dari mendefinisikan energi black body untuk masing-masing panjang gelombang tadi diintegrasikan di sepanjang lambda dan diperoleh bentuk seperti ini. Di mana muncul satu konstanta baru yaitu sigma sebagai lampit parameter atau konstanta gabungan disebut sebagai konstanta Stefan Boltzmann bernilai 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter square per Kelvin. Untuk benda hitam atau ideal, energi yang diemisikan di antara dua panjang gelombang adalah tadi, yaitu integrasi di antara lambda 1 dan lambda 2 karena di antara dua panjang gelombang untuk emisi black body sinar monokromatik. Lalu fraksinya berarti itu nilai sebelum itu dibagi dengan integrasi total di antara batas 0 hingga tak hingga untuk variabel yang sama. Berikut adalah ilustrasi letak energi yang diemisikan di antara dua panjang gelombang, dan persamaan fraksi tersebut diselesaikan dengan mensubstitusi nilai total dari emisi yang dihasilkan oleh black body tersebut. Nilai total dari black body itu sama dengan sigma dikali T pangkat 4, sedangkan bagian pembilangnya dilakukan proses integrasi secara terpisah dengan memisah kondisi batas dari 0 hingga kondisi batas pertama dan 0 hingga kondisi batas kedua. Kemudian memodifikasi variabelnya yang semulanya lambda menjadi lambda dikali temperatur. Dengan modifikasi variabel tersebut maka otomatis kondisi batasnya pun menyesuaikan sehingga di sini dimunculkan atau dikalikan dengan temperatur juga. Kenapa hal ini dilakukan? Agar penyelesaian persamaan ini menjadi lebih mudah karena kita mengetahui bentuk emisi black body untuk sinar monokromatik tadi itu bentuknya sebagai berikut, dan apabila dikalikan dengan temperatur maka seluruh fungsi ini akan merupakan fungsi dari lambda temperatur saja. Kalau di sini kita lihat dia fungsi lambda dan fungsi lambda dikali temperatur. Setelah dimodifikasi seperti ini dia hanya fungsi lambda dikali temperatur saja, yang mana itu akan memudahkan karena hanya fungsi satu variabel. Setelah memodifikasi variabel fungsi yang menjadi fokus untuk diintegralkan, maka setelah diintegrasi maka diperoleh bentuk integrasinya sebagai berikut. Ini adalah bentuk umum ya. Bentuk umum 0 diintegrasi ke lambda dikali dengan temperatur tertentu, yang mana nanti fraksi itu atau hasil integrasi itu merupakan fungsi dari lambda dan temperatur saja, dan itu diilustrasikan oleh grafik di bawah, di mana hasil integrasi tersebut adalah luas area di bawah kurva yang diarsir sebagai berikut, di mana akhir dari arsiran tersebut adalah kondisi batas lambda theta yang didefinisikan sebagai kondisi batas, dan fraksi energi total diemisikan oleh benda hitam pada suhu temperatur di antara panjang gelombang lambda 1 dan lambda 2 adalah mendefinisikan untuk lambda 1 dan lambda 2 secara terpisah, kemudian mencari selisih di antara keduanya sebagaimana yang terlihat pada ilustrasi kurva sebagai berikut. Contoh, tentukan berapa fraksi dari energi matahari untuk rejim panjang gelombang tampak, yaitu di antara 0,38 hingga 0,76 mikrometer.
Jadi tanya berapa fraksi dari energi matahari dalam rejim gelombang tampak. Energi matahari diasumsikan diperoleh dari sinar matahari dari radiasi benda hitam, yaitu matahari itu sendiri, permukaan matahari pada temperatur 5800, dan fraksi pada panjang gelombang di antara 0,38 hingga 0,76 mikrometer pada temperatur tersebut bisa dihitung dengan memasukkan ke dalam persamaan terakhir yang telah diperoleh, di mana nilai tersebut diperoleh dari tabel yang telah dicantumkan pada appendix atau pada materi di buku rujukan yang kita gunakan. Kemudian tinggal masukkan angka-angkanya saja, lalu kita dapatkan hasil selisihnya sebesar 0,4478, di mana itu tidak lain adalah 44,78% energi matahari tersebut berada pada rejim tampak. Dan ini valid untuk radiasi matahari yang hanya sampai ke bagian luar atmosfer saja. Tidak valid apabila melewati atmosfer karena efek absorpsi yang tidak diperhitungkan dalam pendefinisian persamaan F tadi. Daya emisi untuk benda nyata atau aktual lebih kecil dibandingkan dengan benda ideal benda hitam dan bergantung pada kondisi permukaan. Dan perbandingan tersebut disebut sebagai emisivitas total yang membandingkan aktual terhadap benda nyata atau emisi dari black body dengan persamaan berikut. Dan dengan mendefinisikan nilai ini, maka persamaan yang sebelumnya tadi diperoleh dikali dengan faktor koreksi ini ya. Jadi nilai tersebut tersedia untuk secara keseluruhan dan tersedia untuk satu panjang gelombang tertentu ya. Jadi disebut sebagai emisivitas monokromatik. Berikut di sebelah kanan bawah itu adalah tabel nilai emisivitas pada berbagai macam material. Nilai biomaterial seperti air dan biomaterial lainnya itu mendekati 1. Artinya dia mampu mengemisikan energi diemisikan sebagaimana idealnya suatu black body atau benda hitam. Kemudian material lainnya seperti logam itu memiliki emisivitas yang lebih rendah karena memang logam itu sendiri karakternya permukaannya yang mengkilap dan cenderung halus. Dan tentunya semakin besar kehalusannya ditunjukkan oleh karakternya, apakah itu dicat atau dioksidasi atau highly polished atau dilapisi dengan suatu pelapis, maka semakin kecil emisivitasnya. Kemudian untuk satu jenis sinar itu sendiri bisa dilihat nilai emisifnya. Nilai emisifnya untuk masing-masing sinar pada objek tertentu, seperti material hayati, dalam hal ini adalah kulit manusia, dia memiliki nilai emisivitas tertentu untuk panjang gelombang tertentu. Jadi kalau misalnya di grafik sebelah kanan itu menampilkan gambar yang cukup general, apabila kita telusuri lebih detail lagi, seperti pada biomaterial ini jika dibuat dalam rincian lebih detail, salah satu biomaterial adalah kulit manusia. Di sini kulit manusia itu memiliki nilai monokromatik emisivitas yang berbeda-beda tergantung panjang gelombang yang di luar atmosfer. Radiasi matahari mencapai intensitas emisivitas solar konstan itu sebesar 1353 watt per meter square. Dan dengan nilai tersebut, maka nilai intensitas radiasi di luar atmosfer bumi atau ekstraterestrial belum masuk ke dalam atmosfer atau disebut sebagai E subscript ET dapat diperkirakan dengan persamaan di mana nilai emisivitas ekstraterestrial merupakan hasil kali konstanta solar untuk emisivitas dikali dengan faktor koreksi dikali dengan sudut zenit atau pengamatan terhadap arah datangnya sinar matahari. Sebagaimana ilustrasi berikut, posisi sudut zenit dan ilustrasi arahnya sinar matahari yang datang yang mempengaruhi nilai emisivitas ekstraterestrial. Di sini bagian terluar dari lingkaran adalah zona ekstraterestrial itu sendiri. Kemudian menghitung emisi dari permukaan bumi itu menggunakan emisivitas atau faktor koreksi emisivitas bumi dikali dengan konstanta Stefan Boltzmann dikali dengan temperatur absolut bumi yang dipangkatkan 4. Lalu untuk menghitung emisivitas dari atmosfer itu sama dengan konsepnya di atas, di mana di sini emisivitas faktor koreksi emisivitas aktual langit dikali dengan konstanta Stefan Boltzmann dikali dengan temperatur udara saat itu. Untuk emisivitas
ideal terhadap aktual terhadap ideal itu sendiri pada langit itu dalam bentuk persamaan empiris yang merupakan fungsi tekanan parsial uap air. Dan di sini dilihat bahwa keberadaan gas-gas di atmosfer itu atau di udara itu memberikan efek absorpsi pada radiasi. Bisa kita lihat keberadaan oksigen itu membuat peaks-nya menjadi hilang, H2O, CO2. Jadi karena peak-nya hilang oleh keberadaan gas-gas tersebut, maka itu merupakan indikasi keberadaan gas itu mampu mengabsorpsi panas sehingga tidak bisa dilepaskan, yang mengakibatkan efek rumah kaca terjadi atau pemanasan ruangan. Kemudian kita tinjau neraca energi global, di mana sumber energi utamanya berasal dari sinar matahari sebesar 343. Kemudian dalam kondisi steady state 106 itu direfleksikan, kemudian radiasi dari bumi tersebut lolos sebesar 237 keluar bagian atmosfer bumi. Nah, dari nilai-nilai tersebut, apabila kita kalkulasikan, kita samakan untuk neraca energi yang masuk sama dengan yang keluar, sama dengan akumulasi, maka nilainya akan sesuai. Silakan dicek ini yang masuk sama dengan yang keluar ya. Yang masuk itu 343 ditambah 68, atau 343 dikurangi dengan 106 itu sama dengan jumlahnya 168 ditambah dengan 169 ya. Demikian pula yang diradiasikan oleh bumi keluar itu 350 ditambah dengan 90 ditambah dengan 16 ditambah dengan 327. Kemudian yang terlepas itu sebesar 237 di sini. Lalu yang tersimpan yang tetap terperangkap di dalam atmosfer di antara atmosfer bumi dan permukaan bumi itu sebesar 169. Karena ada yang terperangkap di sini, otomatis lambat laun di dalam perangkap ini temperatur akan semakin meningkat. Sekarang kita tinjau pertukaran energi radiatif antara benda-benda. Pertukaran radiasi termal bergantung pada ukuran, bentuk, orientasi, dan permukaan objek, yang mana itu direpresentasikan oleh suatu faktor konstanta yang disebut sebagai faktor konfigurasi atau faktor tampak. Seperti F12 itu merepresentasikan posisi benda 1 dan benda 2, di mana benda 1 dan benda 2 saling melakukan pertukaran radiasi, dan nilai fraksi tersebut yang nilai radiasi emisi tersebut yang akan kita cari, yang berarti fraksi radiasi meninggalkan permukaan 1 dan berpotongan dengan permukaan 2. Yang mana untuk permukaan yang datar, fraksinya itu sama dengan 0, artinya di sini F11 itu 0, artinya objek 1 itu tidak bisa meradiasikan, yang mana radiasi itu diterima kembali oleh si objek itu tidak bisa ya. Maka daripada itu nilainya itu sama dengan 0, karena objek itu tidak bisa menerima radiasi dari dirinya sendiri. Jadi ketika dia meradiasikan, yang terkena radiasinya adalah objek lain, bukan dirinya sendiri. Kecuali nilai objek tersebut tidak rata, melainkan dia cekung dan cembung seperti gambar berikut. Kalau untuk cembung dia tidak bisa, seperti convex surface itu dia tidak bisa menerima radiasi dari diri sendiri. Kalau misalnya cekung, dia masih berkemungkinan di mana F1 ke dirinya sendiri itu tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 berkemungkinan dia menerima radiasi dari dirinya sendiri atau dipantulkan kembali ke asal. Sekarang kita menghitung V faktor untuk segi 4, di mana kita melibatkan dua objek, yang tadi hanya satu objek. Oleh karena itu subskripnya berbunyi F1 ke 1. Kalau sekarang F1 ke 2. Di mana di sini F1 ke 2 untuk objek segi 4 ini merupakan fungsi sebagai berikut. Fungsi yang merupakan fungsi dari X bar dan Y bar, di mana X bar dan Y barnya itu adalah rasio antara X itu apa? X itu adalah panjang sisi salah satu dari segi 4 ini, demikian pula juga Y, di situ adalah panjang salah satu sisi yang lain yang dirasionalisasikan terhadap jarak atau jarak antara objek 1 dan objek 2 atau lempeng 1 dan lempeng 2 di sini. Kemudian kita tinjau pertukaran energi radiatif neto di antara dua black body. Jadi di antara dua benda yang ideal, karena ini bendanya ideal, kita tidak perlu mencantumkan faktor koreksi emisi di sini yang disebutkan oleh epsilon, di mana nilai F1 dan 2 dan 2 dan 1 itu nilainya sama di sini. Apabila sistem terdiri dari lebih dari dua black body pada suhu yang berbeda, maka panas radiatif neto pada permukaan I dan lainnya itu adalah kumulasi dari hasil penjumlahan emisi atau panas masing-masing permukaan terhadap permukaan yang lainnya. Seperti apabila terdapat N black body,
Untuk masing-masing black body diidentifikasi sebagai K, di mana K itu dari 1, dan ini untuk objek yang lain, tidak untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu K tidak boleh sama dengan I. Kalau sama dengan I berarti ada kemungkinan si objek tersebut meradiasikan ke dirinya sendiri, dan itu tidak untuk kasus ini. Kemudian untuk dua benda abu-abu, yang mana ini adalah benda yang non ideal, sehingga perlu mencantumkan emissivity di sini, emissivity correction atau epsilon. Kemudian pertukaran energi radiatif neto antara dua plat paralel tanpa batas atau objek abu-abu di sini. Ini adalah epsilon 2. Ya, ini adalah 2. Ketika area 1 terhadap area 2 itu jauh lebih kecil atau A1 A2 mendekati 0, maka F12 itu sama dengan 1, artinya seluruh permukaan 1 itu akan diamati secara sempurna oleh permukaan 2. Oleh karena itu F-nya itu 1, satunya jadi di sini hilang, variabelnya bukan berarti 0, tapi karena 1 dikali suatu variabel lain, maka hasilnya ada variabel tersebut. Karena ini adalah gray object, non ideal, maka di sini muncul konstanta koreksi emisivitas. Apabila terjadi perbedaan temperatur yang sangat dekat antara objek 1 dan objek 2, maka bentuk persamaannya adalah seperti ini. Dan untuk kulit manusia dan lingkungan, hasil persamaan empirisnya itu seperti ini. Sekarang kita lihat contoh untuk pendinginan radiatif pohon jeruk ya. Lebih tepatnya daun jeruk. Di sini daun jeruk itu posisinya adalah rata terhadap langit maupun tanah di sini, di mana memiliki luas daun sebesar 10 cm kuadrat pada temperatur langit sebesar negatif 133 derajat Celcius dan temperatur tanah 30 derajat Celcius, dan suhu udara tersebut 5 derajat Celcius, dan koefisien konveksi angin atau udara di suhu sebesar 10 watt per meter square per Kelvin. Diminta berapa temperatur daun itu pada kondisi di mana konveksi bagian atas dan bagian bawah daun itu terjadi. Yang kedua, apabila bagian bawah saja yang terjadi konveksi. Penyelesaian kita gunakan persamaan general, persamaan raca energi general, di mana energi masuk dikurangi energi yang keluar ditambah energi yang terbentuk sama dengan energi yang terakumulasi. Radiasi hanya di permukaan, sehingga energi yang terbentuk diabaikan, dan di sini terjadi dalam kondisi tunak, tidak ada keterangan terakumulasi, maka energi terakumulasi atau perubahan dalam sistem juga terabaikan. Dan kita gunakan persamaan panas radiasi tadi, di mana faktor V faktor tampak dikali dengan konstanta Stefan Boltzmann dikali dengan luas permukaan, di mana A1 ini adalah luas daun, di mana daun ini teramati secara sempurna baik itu dari langit ataupun dari bumi juga, dari tanah, sehingga nilai F12 untuk daun dan langit itu nilainya adalah 1 karena teramati sempurna, karena posisinya yang rata dengan langit dan dengan tanah. Kita tinjau interaksi antara daun dan langit dengan persamaan tadi, tinggal kita substitusikan saja masing-masing nilainya. Kemudian pertukaran panas dari daun dan tanah, hal yang sama juga kita terapkan. Kemudian kita tinjau pertukaran panas secara konvektif dan daun dan udara pada dua sisi. Karena dua sisi, maka muncul faktor pengali 2 di sini dikali dengan faktor konveksivitas dikali dengan luas daun dikali dengan perbedaan daun dan udara di sini. Energi yang masuk dan energi yang keluar sama dengan 0. Energi yang masuk tidak ada. Energi yang keluar itu adalah energi yang tadi diradiasikan, karena radiasi itu adalah energi yang keluar dari satu objek yang meradiasikan. Dan persamaan tadi kita substitusikan. Jadi terdapat 0 energi masuk. Jadi ini ditinjau dari radiasi ya, radiasi suatu objek tertentu. Berarti dari radiasinya hanya ada yang keluar di sini, daun. Di sini energi yang keluarnya dari interaksi antara daun dan langit, daun dan tanah, dan dengan konveksi. Dengan menggunakan trial and error, maka diperoleh suhu daun sebesar minus 104 Celcius ya. Apabila dikonveksi hanya terjadi pada satu sisi saja, maka temperaturnya menjadi lebih rendah sekali. Jadi sini kita bisa melihat peran konveksi sebagai peningkatan temperatur, karena memang temperatur udara di situ yang lebih tinggi ya dari temperatur daun ketika konveksinya itu terjadi secara sempurna ya. Jadi adanya peningkatan temperatur akibat konveksi tersebut. Sekian sesi radiasi di pertemuan keempat.